Ada mengira gadis ini sangat cantik. Tapi nyatanya telah terbukti dia serius sangat cantik. Tapi sama sekali jangan tertipu oleh penampilan Su Yeon. Karena dia datang ke desa ini karena konspirasi besar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa dia menipu penduduk desa. Dia katakan dia adalah seorang mahasiswa dari Seoul. Datang ke sini untuk menjadi sukarelawan melukis mural. Pada siang hari dia mengendarai sepeda dengan peta topografi desa dan menandainya di atasnya. Di malam hari dia membuka kopernya dan mengeluarkan sekop. Lalu keluarkan peta yang ditandai. Melihat peta itu, wajahnya segera berubah menjadi senyum jahat. Akhirnya dia memakai baju tidur, memakai perangkat night vision. Semua sudah disiapkan. Berdasarkan simbol yang ditandai pada peta. Dia mengambil sekop dan mulai menggali. Tapi apa yang dia gali? Identitas aslinya adalah seorang pelayan pub. Malam itu dia tiba-tiba mendengar dari mulut seorang tamu. Dia mengubur 5 miliar uang curian di tanah di desa itu. Tapi Su Yeon berpikir pria ini banyak minum dan kemudian berbicara omong kosong. Tetapi dalam perjalanan kembali, dia tiba-tiba melihat dua pria berpakaian rompi. Menginterogasinya tentang keberadaan 5 miliar. Pria tidak mau bicara. Namun dalam perjalanan untuk melarikan diri, tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas. Su Yeon benar-benar terkejut. Jadi 5 miliar itu nyata. Tapi Su Yeon tidak tahu persis di mana uang itu dikubur. Dia hanya bisa mencari kemana-mana di desa. Tetapi pada saat itu dia melihat seorang pria. Yang juga membawa sekop untuk pergi ke lapangan. Su Yeon melihat ini dan dengan cepat bersembunyi di semak-semak di sampingnya. Lihat saja orang itu lewat dengan cepat menggali lubang. Mungkin dia datang ke sini mencari uang. Detik berikutnya dia menarik celananya ke bawah dan berjongkok. Su Yeon melihat adegan ini dan tahu bahwa Han Chol ke sini untuk buang bi. Ternyata Han Chol sangat suka sama Su Yeon. Pasta, sandwich. Pasta, sandwich, acar mentimun. Sandwich, acar mentimun. Tapi idiot ini tidak tahu sama sekali. Kejenakaannya semua dilihat oleh Su Yeon. Setelah menyelesaikan urusan, Han Chol tiba-tiba menemukan bahwa dia lupa membawa kertas. Tak ada kertas. Gimana sekarang? Dia menoleh dan melihat sekeliling, tidak ada orang di sana. Jadi dia melirik kaus kakinya dan menghibur dirinya sendiri. Katakan tidak ada orang di sini. Tapi siapa sangka bahwa Dewi yang diam-diam dia cintai. Lagi menatapnya dengan jijik. Han Chol berdiri tetapi satu kakinya tidak stabil. Sebelum bisa membersihkannya, dia telah jatuh ke tanah. Yang lebih menakutkan adalah dia melihat Su Yeon yang selalu bersembunyi di belakang. Wah, hati-hati. Kertas di sini. Setelah Han Chol pulang, dia bahkan tidak mau repot-repot makan. Saat cintanya masih belum diungkapkannya. Telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada sang Dewi. Di malam hari mereka mabuk. Ki Jon secara tidak sengaja menumpahkan lilin di atas meja. Sangat cepat kebakaran terjadi. Yang masih belum mereka sadari. Untungnya, Min Ki menemukannya tepat waktu dan buru-buru membangunkan semua orang. Mereka tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Panik berlari keluar kamar. Mereka ingin mengambil air untuk memadamkan api, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa sumber air telah terputus oleh petani. 4 pria ini dengan anggota badan yang kikuk bergegas masuk untuk memadamkan api. Tapi ruangannya masih terbakar. Penduduk desa menjadi lebih marah. Sejak mereka datang ke desa ini, tidak berhenti menyebabkan masalah. Tapi Mengu sangat senang. Karena kamar itu terbakar, mereka tidak punya kamar untuk ditinggali. Hanya bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, penduduk desa pergi. Tapi Min Ki masih belum berniat menyerah. Dia bergegas mencari Nuna Yunhee untuk meminta bantuan. Dia menggunakan lidah manisnya. Berhasil meyakinkannya. Ternyata ketika Yunhee jatuh ke air ketika dia masih kecil, Min Ki menyelamatkannya. Karena dia menyelamatkan hidupnya, Yunhee memutuskan untuk menerima mereka. Sampai mereka memanen kubis. Dan di sisi lain, Su Yeon mencoba untuk tidak menimbulkan kecurigaan pada penduduk desa. Dia hanya bisa dengan sengaja duduk dan menggambar di dinding.
Saat ini Min Qi dan beberapa orang pergi bekerja di ladang. Hadapi pertemuan tak terduga ini, Han Chol membeku mengingat rasa malunya tadi malam. Sekarang dia sangat malu menghadapi Su Yeon. Pada saat yang sama, Su Yeon juga menunjukkan ekspresi panik dan lari dengan malu-malu. Han Chol sepertinya kehilangan hatinya dan duduk di tanah. Dia sedang tidak ada mood untuk bekerja. Ini seperti berjalan ke puncak kehidupan, tapi tiba-tiba dibuang ke bawah. Temannya juga melihat keanehan Han Chol. Tanyakan padanya apa yang telah terjadi. Tidak ada jalan lain. Han Chol hanya bisa memberitahu semua orang tentang kesalahannya di depan Dewi. Setelah mendengarkannya, mereka merasa di luar imajinasimu. Mereka terus-menerus mengungkapkan simpati. Pada akhirnya, di bawah upaya tanpa henti, mereka selesai membajak seluruh tanah ini. Ki Jon dan Kang Hyok pergi ke sungai untuk mandi. Tapi Han Chol sedang tidak ada mood. Hanya dia dan anjing yang tersisa. Dia melihat anjing di depannya, dan kembali lihat dirinya sendiri. Dia merasa seperti ada penyakit timbal balik di antara mereka. Dia memeluk anjing itu ke dadanya, sambil meratapi kehidupan yang tragis. Apa yang kamu lakukan anjing? Dia pikir anjing ini pasti merindukan ibunya. Udahlah. Sekali ini aja ya. Dia menoleh dan melihat ke segala arah dan tidak melihat siapapun. Lalu peluk anjing itu dekat dengan dadanya. Tapi sayangnya untuk dia, saat ini Sang Deuk mengajak Su Yeon berkeliling desa untuk mengenal orang-orang di sini. Kebetulan melihat pemandangan ini, Su Yeon sepertinya dia tercengang. Lihat wajah menghina dari Su Yeon. Han Chol merasa seperti seluruh dunia berturun. Han Chol memeluk anjing itu. Raut wajahnya seolah-olah hidup di dunia tidak ada artinya. Sedang mempersiapkan untuk menggunakan 10.000 hektar tanah ini untuk menanam 100.000 tanaman kubis. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka membeli ratusan pon benih tetapi tidak tahu cara menabur benih. Mereka bertanya kepada orang yang membawa benih itu. Tetapi ketika mereka mendengar dia mengatakan banyak hal yang harus diwaspadai, maka mereka terlihat seperti ingin tercengang. Jadi mereka berempat datang ke Nuna Kang Yun Hee lagi. Sekali lagi dia ingin meminta bantuannya. Tapi sayangnya dia belum pernah menanam kubis sebelumnya. Yun Hee memperkenalkan mereka kepada satu orang. Bahwa orang ini adalah Han In Ki, yang disebut dewa petani seluruh desa. Tapi In Ki tidak mau membantu mereka. Itu sebabnya 4 orang menyarankan agar mereka ingin membantu pekerjaan In Ki. Tapi mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka harus membersihkan kotoran di pertanian. Dan Ki Jon harus mengganti bola lampu di atap. Pada saat ini, adik perempuan In Ki, Yi Chi, berlari memanggil mereka pulang untuk makan semangka. Mereka bahagia seperti anak-anak. Tetapi dalam perjalanan kembali, mereka secara tidak sengaja menabrak tangga. Mereka juga lupa tentang Ki Jon mengganti bola lampu di atap. Sampai saat Ki Jon mau turun, dia melihat tangga tergeletak di tanah. Balik tangga. Ketika mereka sedang makan semangka, Han Chol sepertinya mengingat sesuatu. Apakah kita melupakan sesuatu? Tak ada. Aduh. Orang-orang ini, 3 idiot itu belum mengetahuinya. Ki Jon yang masih di atap pertanian belum kembali. Setelah beberapa lama berada di atap, Ki Jon tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Coba berdiri. Kemudian dia menemukan bahwa atapnya tidak terlalu tinggi dari tanah. Hendak melompat turun. Tapi dia tak sanggup. Dia perlahan bergerak di atap. Ingin berayun turun dari atap. Apa yang terjadi? Dia terjebak di atas. Tolong. Tolong. Lihat wajahnya, Anda tahu di mana dia sangat tidak nyaman. Untungnya saat ini, Huaran kebetulan lewat. Ki Jon segera meminta bantuannya. Tapi dia menatap Huaran dan kemudian pada dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba dia merasa sedikit malu. Tapi Huaran tidak malu sama sekali. Dan dia tidak berhenti mencoba menariknya ke bawah. Ki Jon terus mendesaknya untuk bergegas sedikit. Pada saat yang sama,
Kisah asmara ini secara kebetulan dilihat oleh ibu dan teman-teman Inki. Mereka bahkan berpikir bahwa dia dan Huaran berada dalam hubungan yang ambigu. Aku di sini, pelan-pelan. Dalam situasi ini tidak peduli bagaimana Ki John menjelaskannya. Masa ini masih tidak percaya. Mereka juga sangat antusias dan berharap Ki John bahagia selamanya. Aku pergi ke desa untuk bermain sebentar. Udahlah. Ibu Inki adalah pengeras suara versi manusia. Ada nama cantik yang merupakan tetangga terkenal di desa. Dan kamu tidak mengecewakan. Hanya dalam beberapa jam. Semua orang di desa tahu bahwa Ki John berkencan dengan Huaran. Mereka bahkan mengatakan bahwa Ki John dan Huaran berada di pertanian berpelukan dan berguling-guling. Ki John pingsan untuk kian kalinya. Ku mendengar bahwa Huaran sedang mengandung anakmu. Apa, anak apa? Wow.